Di Al-Baqarah 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini sebetulnya penolongnya. Ya Bu Aisyah, kalau itu mas saya udah ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena memang ini penolongnya, sabar dan sholat. Ya, mari kita elaborate dulu sedikit ya tentang sabar dan sholat dari ilmu neuroscience ya. Ya. Kalau sabar gimana ya Bu Aisyah ya? Nah, rupanya cara sabar itu paling banyak dari tarikan nafas dalam. Ya. Gitu ya. Ya, itulah langkah-langkah sabar adalah tarik nafas dalam ya. Tergantung kasusnya ya, tergantung sama siapa juga kita marah ya. Beberapa teman-teman suka tanya, Bu Aisyah, tarik nafasnya berapa kali sih? Saya bilang tergantung case, tergantung masalahnya, tergantung siapa yang dihadapi. Kalau dihadapin anak lebih cepat loh, tarik nafas cuma 3 kali, langsung kita sudah level emosi itu sudah naik gitu. Ya. Tapi kalau sama suami itu bisa 3 kali lebih lama, bisa 9 kali tarik nafas. Bisa kayak gitu. Ya. Pekerjaan juga di bawahnya suami itu. Kenapa ya kalau sama suami bisa gitu ya? Karena dia orang paling dekat dengan kita. Dan dengan paling dekat, kita selalu banyak harapan, padahal kita beda. Nah itu, ya, udah paling dekat kita berharap, kita bergantung pada dia, ya, berharap dia mengerti kita, dia nggak ngerti kita. Betul-betul nggak ngerti, laki-laki itu nggak ngerti perempuan. Makanya mengapa pada saat kita membahas tentang otak pria wanita itu sangat-sangat menarik ya, dan sampai kapanpun sangat menarik ya. Hari ini memang tidak bahas itu, tetapi lebih bahas bagaimana sih otak emosi tadi supaya nggak tegang ya, dan otak reptilian tadi gimana caranya supaya cepat rileks. Gitu. Jadi tarik nafas ya. Nah, terus apa lagi Bu Aisyah, masa tarik nafas aja? Iya tentu ada teknik-teknik berikutnya, yaitu ya memperbanyak istighfar. Mungkin teman-teman yang sudah sering lihat saya punya modul ini kok istighfar terus ya Bu Aisyah. Iya karena memang kalau kita sedang tegang, sedang otak mamalia dan otak reptil itu tegang, nggak inget apa-apa. Makanya udah bisa tarik nafas aja syukur. Udah bisa inget istighfar aja syukur. Ya. Karena ternyata pada saat istighfar itu ada mekanisme tarik nafas juga. Atau bahkan dia keluarkan dulu karbon dioksida ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau ibu-ibu pakai endingnya, nah itu. Astagfirullahaladzim. Itu karbon dioksidanya keluar dulu tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, abis itu hidung langsung tarik oksigen lah. Coba deh istighfar sama-sama yuk. Astagfirullahaladzim. Nah, perhatikan hidung ya. Ya, habis itu perhatikan hidung ya Bu Nida ya. Perhatikan hidung Bu Nida, dia automatically tarik oksigen. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, dia langsung tarik oksigen kan? Otomatis tuh. Astagfirullahaladzim. Iya, ada udara yang masuk. Iya, langsung otomatis, nggak kita suruh. Ya, dan justru pada saat habis istighfar, oksigen yang diambil lebih banyak dari tarik nafas dalam tadi. Jauh juga lebih banyak dari nafas biasa. Saya sambil ngomong kan bernafas nih. Tapi oksigen yang diambil waktu nafas biasa cuma 1 liter. Kalau tarik nafas dulu, tadi tarik nafas dalam kan kita inspiring dulu ya, inspirasi dulu baru ekspirasi ya. Nah itu 3 liter. Tarik nafas dulu, tarik oksigen dulu, itu 3 liter. Ya. Tapi habis istighfar, karena di dalam ya zikrullah, kalimat-kalimat zikrullah ini ada lafaz-lafaz dan ada diantaranya huruf-huruf jahr, yang pada saat huruf jahr itu dilafazkan, karbon dioksida keluar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu oksigen yang masuk 5 liter malah. Lebih banyak. Dan oksigen itu akan masuk ke paru-paru dengan waktu cepat, paru-paru bertukar dengan karbon dioksida tadi, dan oksigennya lewat pembuluh darah masuk ke jantung. Jantung pompa langsung naik ke otak, kena batang otak, kena otak mamalia. Yang darah ke atas lebih banyak bawa oksigen. Maka relax itu. Relax. Baru ingat lagi, oh iya ya, kasihan suami saya capek. Oh iya ya, kasihan anak-anak juga bosan sekarang, sekolah ini nggak seperti dulu kan gitu ya. Main di luar nggak seperti dulu. Itu baru ingat itu kalau sudah oksigennya sampai di ya mamalia brains dan reptilian brains. Lewat mana? Tentu lewat dibawa oleh darah
yang dipompa dari jantung dan ambil oksigennya dari inspirasi tadi, atau kalau istighfar keluar dulu karbon dioksida. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan yang luar biasanya ya, pada saat kita lafazkan Allah, ya Allah, ya itu oksigen yang ditarik banyak setelah dikeluarkan dulu karbon dioksida. Dan semua zikrullah yang ada lafaz Allahnya, ya itu mengeluarkan karbon dioksida banyak dan akhirnya hidung tarik oksigen lebih banyak. Itu nggak mudah loh bikin kalimat-kalimat kayak gitu. Ya Allah, ya Rabb. Makanya istighfar. Wah Isa, saya udah istighfar, alhamdulillah. Orang kalau nggak dari dulu biasa istighfar, susah istighfarnya. Susah betul deh. Ya. Dan keutamaan istighfar itu banyak. Salah satu hadis saja, saya ambil satu ya, karena kalau kita bahas istighfar itu kadang-kadang 2 jam nggak cukup. Kita ambil satu ya. Satu hadis saja, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Beres dong semuanya Bu Aisyah dengan istighfar. Betul. Ya, demi Allah betul. Hanya banyak orang meremehkan istighfar ini. Ya. Jadi kalau kita anggap kita sulit ini berhadapan dengan keluarga, pekerjaan, sekolah, apalagi di negeri orang. Jadi dengan istighfar tuh kesulitan ada solusinya. Masalah ada penyelesaiannya. Bahkan kalau rezeki terhambat aja itu dilapangkan. Gimana mekanismenya Bu Aisyah? Itu cuma satu istilah. Ini baru cerita mekanisme inspirasi ekspirasi saja. Ya. Ini dengan istighfar, karena batang otak rileks, otak emosi rileks, maka otak yang sudah ada ilmunya kita, ada keterampilan hard skill-nya kita yang kita pelajari dan pengalaman kita, jadi teringat kembali. Oh ya harus kayak gini, oh ya harus kayak gini, oh ya harus begini gitu. Tapi kalau belum istighfar, maka mau belajar sebanyak apapun, hang. Ya. Macet, iya betul macet. Ilmunya macet. Ya, jangankan misalnya mau bikin kopi aja macet itu, cara bikin kopi nggak ngerti itu. Kalau kita lagi marah banget itu macet itu. Masa bikin kopi aja macet? Iya. Saya selama ini enggak, ya karena tanpa sadar kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus tanpa sadar kita tarik nafas. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Makanya langsung bikin kopi. Itu pun bikin kopinya gemeteran. Aduk kopinya itu sampai airnya tertumpah-tumpah karena saking ya sakit hati diomongin sama suami. Ya, itu udah nggak lembut, cuk, udah kemana-mana itu. Ya, saking macetnya tadi itu. Ya, kita nggak rasa karena bersyukur sekali kita istighfarnya mendarah daging. Itu sangat bersyukur. Ya, jadi enak dong Bu Aisyah. Sebetulnya kita sudah punya, iya. Hanya perlu sedikit mengetahui cara kerja si otak ini sehingga waktu istighfarnya itu lebih luar biasa lagi, lebih bermakna lagi. Cuman mau tahu itu aja sebetulnya, ya. Nah, jadi salah satu gaya atau teknik sabar itu istighfar, perbanyak istighfar atau istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau tahlil la ilaha illallah. Ya. Nah, kita kalau habis tahlil tuh la ilaha illallah, itu oksigen tarik. Makanya pelan-pelan. Istighfar pelan-pelan, tahlil pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kalau digabung astagfirullahaladzim, nah itu nggak sempat tarik nafas itu. Karena digabung. Astagfirullahaladzim, nggak sempat tarik nafas. Ya. Satu-satu astagfirullahaladzim. Biar dia tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kita kalau melafazkan lafaz itu tiba-tiba air mata keluar. Nggak apa-apa. Air mata itu adalah mekanisme alami Allah berikan kepada manusia untuk merilis emosinya. Karena banyak orang bilang jangan nangis. Itu yang keliru. Nangislah. Ya, nangislah. Selama masih bisa nangis. Karena ada satu waktu nggak bisa nangis kita. Kering air mata itu. Makanya banyak orang bilang sudah kering air mata ini. Ya, iya, karena melarang dirinya nangis mungkin selama ini, makanya kering air mata. Air mata juga, ngapain, rugi orang ini nggak mau nangis, ngapain saya munculkan air mata kan gitu. Bahkan air mata bukan keluar pada saat kita sedang dilawamah saja, bisa keluar di amarah, bahkan waktu di nafsu mutmainnah dia bisa keluar. Ya, nah itu. Nah sekarang, sholat kok bisa jadi penolong ya?
untuk sebuah ya kondisi ya, khususnya emosi. Karena pada saat kita bersujud ini, posisi jantung lebih tinggi dari otak. Maka darah yang mengalir ke ini arteri jugularis dulu nih ya, terus ke arteri-arteri yang tipis-tipis itu ya, itu banyak ya, itu banyak. Sehingga bagian otak yang kalau sedang posisi berdiri nggak bisa ada darahnya, ini kena, terutama yang di depan nih. Otak lobus frontalis, prefrontal cortex ini nih, yang di lobus frontalis, yang di depan di belakang dahi ini, yang tadi kita belajar bahwa di sini tempat ilmu, itu kalau kita posisinya berdiri jarang kena aliran darah. Ya, bisa kita ambil lihat di ini ya, misalnya nih, nanti kita lihat ya. Nah, jarang kena aliran darah. Makanya dia butuh posisi sujud. Orang banyak belajar ilmu, kemudian banyak seminar, tapi jarang bersujud. Atau kalau bersujud pun tidak tumakninah, maka itu ilmu hanya jadi ilmu saja. Nggak barokah ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak dialiri darah yang membawa nutrisi, nutrien, dan oksigen. Dia cuma tahu doang. Nggak ngerti-ngerti. Ya, nggak paham-paham, nggak sadar-sadar. Karena jarang dialirkan darah. Ya. Makanya teman-teman kita yang agamanya Nasrani, ya Katolik, Hindu, Buddha, mereka mencari cara untuk sujud kan? Kalau kita di ibadah khusus kita udah dikasih sujud. Mereka mencari cara, maka muncullah ada olahraga-olahraga seperti yoga yang mencari cara untuk sujud gitu. Tai Chi juga ada cara untuk sujud. Tapi kita ya umat Islam ini ya ibadah khususnya saja itu ada sujud. Dan ini Allahu Akbar ya. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim nomor 482 dari Abu Hurairah, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a, ya. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu, ya. Ada yang mengatakan doanya nggak boleh dilafazkan, ya, dibatinkan saja, apapun itu. Tapi kata Nabi ini riwayatnya, ya, hadisnya sahih. Kita suruh perbanyak doa ketika itu. Ya, atau doa pada saat sujud itu kan doa yang luar biasa. Ya, sebutlah secara tumakninah. Sambil juga darah masuk ke lobus prefrontal cortex ini. Gitu. Oke, ini nolong banget, sangat menolong. Ini baru bicara dari pembuluh darah ya, belum lagi kita bicara hal yang lain. Karena banyak sekali sholat ini dikupas dari berbagai macam sudut. Itu banyak banget ya Allah. Ya, tapi ini baru dari pembuluh darah aja. Ya. Posisi sujud adalah langkah yang optimal untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak. Ya. Serta posisi ini adalah teknik paling baik untuk membongkar sumbatan pembuluh darah jantung. Ya. Pembuluh darah halus di otak prefrontal cortex mendapat aliran darah. Ya, ini penelitiannya nggak jauh-jauh ada di Indonesia ya. Nah, salah satunya dari Dr. Isti Suharyanti, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya. Sholat bukan hanya berpahala, tetapi dapat juga mencerdaskan otak dan hindari kepikunan. Kita kalau udah umur-umur kayak gini, yang paling kita takutin ini 50 tahun ke atas nih. Ya kayak saya, ya, teman-teman saya. Sudah 50 tahun atas, ini kan yang kita suka khawatirkan itu kepikunan ya. Nah, makanya waktu sholat tuh kita mulai dengan sadar, ya sujudnya betul-betul sujud yang tepat, ya. Kening kenakan di sajadah, kening, hidung, ya, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Nah, itu yang posisinya, ya. Nah, ini. Nah, ini tadi ya, ini tempat prefrontal cortex ini kalau posisi berdiri itu jarang sekali kena darah. Padahal di situ otaknya ilmu di prefrontal ini. Ya, kita dapat ilmu, oke, masuk di sini. Tapi kalau kurang dialirkan darah yang membawa nutrisi dan oksigen, itu makanya ilmunya susah diakses untuk berikut-berikutnya. Ya. Itulah makanya pada saat sujud itu kena di sini. Itu di sini dia. Karena di sini memang halus. Ya. Tapi memang uniknya di prefrontal juga itu, ya tidak mesti setiap hari harus kena darah. Ya memang hanya sesekali. Namun harus teratur gitu. Teratur, ya. Nah ini, Bu Aisyah, kalau kita mens, kita nggak boleh sujud. Kenapa ya? Karena pada saat kita mens, ada pembuluh darah di bagian rahim kita itu yang sedang terkelupas. Dan
itu harus keluar gitu ya, itu harus keluar. Maka lebih banyak posisinya ya kalau nggak duduk, berdiri atau rebahan. Dan ya pada saat pembuluh darah itu terkelupas, itu posisi sujud kayak gini, itu tidak diperkenankan darah yang dari lapisan rahim itu naik ke otak. Gitu. Makanya kita juga harus jaga-jaga pada saat kita mens itu, ada beberapa kondisi yang bikin kita galau tak menentu. Satu, hormonal. Orang lagi mens atau 2 hari mau mens itu estrogen, progesteron sangat minim. Sedangkan estrogen sama progesteron ini adalah hormon ratu dan hormon permaisuri dan hormon princess, itu yang bikin kita happy. Maka teman-teman kalau, kok aku udah istighfar tapi kok masih kesel ya? Siapa tahu mau mens. Kalau sudah mens malah lebih jelas, oh iya aku mens, makanya kesel nih saya gitu ya. Itu satu. Kedua, karena beberapa hari kita nggak masukkan darah ke prefrontal cortex. Makanya ilmu-ilmu yang kita pelajarin hang tuh sementara, masih ya sulit diakses, sulit digapai. Jadi suka lupa. Orang-orang kalau kita lagi main, coba deh, suka lupa nggak ilmu-ilmu? Sering tuh, ya. Coba deh, Mbak Marsha ingat nggak kalau misalnya lagi mens, misalnya kita ilmu yang itu lupa loh. Aduh kemarin belajar apa itu? Itu kayak gitu tuh, karena kita jarang sujud. Memang nggak boleh juga. Ya, makanya tolong buat kita ibu-ibu, buat perempuan, maklumilah kalau sedang menstruasi. Ya, maafkanlah dirinya masing-masing. Buat para ayah barangkali ada yang hadir menyaksikan ini, tolong difahami seorang anak perempuan yang sudah menstruasi dan istri Anda memang nggak main-main kalau lagi mens itu. Ya, itu kayak kepengen cubit orang. Walaupun udah sering ngaji, ya Allah, ya, karena banyak faktor, beberapa faktor, terutama faktor hormonal tadi, ya. Nah, manfaat gerakan sujud dalam konteks fungsi otak sebagai berikut: satu, peningkatan saturasi oksigen, nutrien, zat-zat makanan dan elektrolit, serta neurotransmitter di otak, ya. Meningkatkan sinapsis dan neurogenesis, itu artinya perbaruan sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf itu sebenarnya tidak muncul baru, tapi sinapsnya, sambungan tadi, sambungan saraf. Kalau teman-teman pernah belajar sel otak ya, neuron itu ada perbaruan yang baru. Tapi kalau selnya sendiri itu baru di generasinya lagi itu 200 tahun. Dan umur nggak sampai 200 tahun. Tapi sinapsnya, sambungannya ada sambungan baru. Kalau kita sujud, ya. Peningkatan rasa bahagia sebagai manifestasi unsur ketakwaan dan penghambaan, ya. Namun itu bukan hanya karena kita sujud ya, tapi memang ada mekanisme yang Allah buat di otak itu, karena di situ ada kelenjar pituitary juga, itu pada saat posisinya sujud itu keluar hormon bahagia. Itulah makanya selain bahwa kita posisi sujud ini adalah posisi menghamba, itu memang Allah sudah buat di otak itu ada hormon bahagia yang keluar. Tapi sekali lagi, asal sujudnya tidak terburu-buru. Karena bayangkan kalau terburu-buru, belum sempat darah ke depan udah kembali lagi. Ya, itulah makanya ingatkan anak-anak kita untuk tumak nina. Ya, saya biasanya kalau sama, nah maklum lah anak-anak kan masih juga mau cepat karena dia belum lagi banyak belajar tentang hal ini. Ya paling saya suka pesan kalau misalnya Prio jadi imam, nak sujudnya agak lama sedikit ya nak ya. Kalimatnya gitu, agak lama sedikit ya nak. Karena anak-anak kalau suka tersinggung, kalau nak sujudnya jangan cepat-cepat, itu tersinggung loh. Jangan cepat-cepat dengan agak lama sedikit, itu ada perbedaan. Secara bahasa, semantik bahasa, diksi juga. Nah, sujudnya agak lama sedikit ya, nak ya. Kenapa? Kenapa Bu? Supaya oksigennya masuk ke otak. Oke. Nah, sujudnya jangan cepat-cepat ya, nak. Nah, itu tersinggung anak. Ya. Dalam hati mereka, udah syukur gue sholat, itu anak-anak. Makanya ya kalimat-kalimat juga perlu diganti-ganti ya. Menurunkan rasa cemas, stres, khawatir, dan ketakutan karena tadi hormon dari kelenjar pituitary keluar. Ya, memperbaiki harmonisasi atau keseimbangan sistem saraf. Jadi sistem saraf ini ada unik ya. Ada yang bekerja merangsang neuron target, ada yang menghambat. Ya. Tapi itu, sekali lagi ya, ini kalau kita bicara sudah excitatory, inhibitory, itu lama banget itu. Ya, tapi inilah ya manfaat gerakan sujud. Makanya di dalam tadi tipsnya adalah ya bahwa sabar dan sholat sebagai penolongmu itu untuk arti luas, namun untuk arti batang otak dan otak emosi ini terjadi mekanisme yang luar biasa. Ya. Nah. Terus kenapa sih kita harus
ya berupaya naik ke atas. Karena menurut David Hawkins ya, ini dia sering bilang ya, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Sekarang lagi pandemi gitu. Kalau teman-teman kecapean, kurang makan, kurang tidur, itu juga bisa jadi 200 Hz ya. Kurang minum juga ya, kurang minum, kurang gerak juga ya. Kurang gerak. Nah, pandemi kadang-kadang bikin kita nggak gerak-gerak ya. Sekali lagi, untung kita ibadah khususnya sholat yang bergerak. Bahkan di Ramadan karena kita pandemi nggak jarang keluar-keluar, kita sholatnya jadi tenang, ya tetap mengutamakan juga sholat fardu, tapi sholat sunnahnya jadi bisa dilakukan kan, ya. Nah, makanya kita naik lagi ke atas ya. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat.